Cuma tiga dulu Pak. Tolong. Bunuh. Pelaku penganiayaan tetangga di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu 7 Februari 2026, Dodo Siagian akhirnya buka suara terkait insiden yang melibatkan dirinya dan anaknya, Nasio Siagian. Meski proses hukum masih berjalan dan terjadi aksi saling lapor dengan korban yakni Darwin 32 tahun, Dodo mengakui kesalahannya dan berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai. Pernyataan itu disampaikan Dodo di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Rabu 11 Februari. Dalam keterangannya, Dodo menjelaskan tindakannya muncul spontan karena melihat anaknya dipiting oleh Darwin. Ia mengaku merasa emosi sebagai orang tua dan langsung turun tangan membantu sang anak. Lebih lanjut, Dodo membantah telah memukul wajah korban. Menurutnya, ia hanya menekan wajah Darwin agar anaknya bisa dilepaskan dari kuncian. Kemudian terkait tuduhan menabrak istri Darwin dengan mobil, Dodo menegaskan hal tersebut terjadi secara tidak sengaja. Ia mengaku saat memarkir mobil secara menyerong, bodi kendaraan menyenggol istri korban hingga akhirnya terjatuh. Meski korban sejauh ini menolak berdamai, Dodo tetap berharap ada mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Ia menambahkan atas saran penyidik, dirinya menahan diri untuk tidak menemui korban secara langsung agar tidak menimbulkan gesekan baru. Sementara itu di sisi yang berseberangan, kuasa hukum Darwin, Maci Ahmad menegaskan kliennya berkomitmen menempuh jalur hukum. Mereka mengaku tidak ingin berdamai dengan para pelaku. Pasalnya permintaan itu dinilai baru muncul setelah laporan masuk ke pihak kepolisian. Sebagai informasi, sebelumnya sempat viral di media sosial video penganiayaan yang dilakukan oleh tetangga di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam rekaman video yang beredar, pelaku penganiayaan tampak mencekik, memukul serta menendang wajah korban. Aksi tersebut diduga dipicu saat korban menegur pelaku yang tengah bermain drum hingga menimbulkan suara berisik. Menurut penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Budi Hermanto pada Senin 9 Februari, korban telah melakukan visum dan melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun tidak hanya laporan dari korban yang masuk, pelaku diketahui juga ikut melaporkan korban atas dugaan pengancaman. Kasus ini berbuntut panjang hingga pada akhirnya pelaku meminta mediasi kepada korban melalui perantara pihak kepolisian. Cuma tiga dulu Pak. Tolong. Bunuh. Lo kan gue bilang 2 minggu kan? 2 minggu lo gak kasih laporan di malam. Ini bisa ceritakan kronologis awal perselisihan dengan tetangga sebelah itu awalnya gimana sih? Sebenarnya sih simple ya. Ini masalah cuman dia berisik main drum. Itu sudah ditegur beberapa kali baik-baik lewat RT sudah sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, jadi si saya kan lagi program hamil, dia stres berat, dia jadi langsung dia lempar-lempar barang, udah sampai pukul pintu, udah sampai berdarah. Langsung saya dari tempat kerja ke lokasi untuk menegur karena udah emosi marah, jadi saya marah-marah ke dia gitu. Udah setelah itu dia nggak main, mungkin sekitar 2 minggu berapa gitu, bapaknya datang ke rumah malam-malam, katanya mau dengerin. Saya bilang udah langsung aja dengerin gitu. Nah udah gitu dia bilang nggak maunya besok. Nah udah besokannya saya ke tempatnya tapi jam 6 karena kan saya kerja. Udah saya kerja di situ, ternyata orangnya nggak ada. Ya udah saya ada ketemu karyawannya. Nah saya bilang ya udah kalau nggak ada nggak bisa,
malam aja, saya ada di malam, adanya bisa malam aja ke rumah langsung gitu kan. Nah terus ya udah, saya berunding sama istri, saya pikir-pikir kan yang bermasalah dia, harusnya dia yang nyamperin kita dengan baik-baik, minta maaf, terus mau coba dengerin itu kan. Ternyata setelah 2 minggu itu dia nggak pernah datang. Nah jadi keesokan hari ini setelah 2 minggu itu si anak main dengan sengaja jam 2. Nah istri saya langsung samperin, ada cekcok. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah dia maju sampai nempel. Nah maksudnya saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, di piting sampai jatuh, terseret-seret sampai kencang sekali. Nah di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Nah setelah itu anaknya sambil meeting sambil ngomong, gue bunuh lu, minta maaf gak lu, gue bunuh lu, ampun gak lu gitu. Nah, saya udah gini, saya udah tap, saya udah bilang ampun gitu kan, tapi dia masih tambah kenceng. Udah gitu ditambah si ayah pelaku itu langsung gini muka saya, sampai mulut saya juga, sampai saya mau black out gitu. Nah udah itu dilepas sama bapaknya, dilerai, baru dilerai. Udah dilerai, anaknya masih pukul muka saya 2-3 kali. Udah gitu udah didorong sama bapaknya sampai dia jatuh, dia muter ke belakang. Saya udah begini, udah lemas ya, masih dihajar juga, ditendang sama si anak tersebut dari depan. Jadi sampai mental ke sini, makanya leher saya masih agak-agak sakit. Nah udah gitu barulah istri saya dekat ke saya, mungkin buat melindungi. Nah udah gitu sambil istri saya bawa pos saya ya untuk pulang. Sebelum itu si anak ada ngomong sambil merekam dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.